Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan tadi di Fajar Daily ya. Kali ini kita akan bahas pertanyaan lagi, jawab pertanyaannya. Bro, gue udah subscribe nih. Gue karyawan, mau belajar buka toko kayak lu. Milih lokasi dan modal awal berapa ya bro buat toko alat listrik? Oke. Toko ini adalah awalnya toko alat listrik, awalnya. Terus karena lama-kelamaan ada yang tanya tentang bahan bangunan, lama-lama kita isi. Jadi waktu itu cuma depan doang di situ ya, buat toko alat listrik kecil gitu, satu kamar gitu, ukuran 3x4 gitu. Terus lama-lama kok lontok jebol sampai belakang sana, karena emang rumah ini mumpuni ya buat bahan bangunan. Mungkin ini nggak bisa diterapin ke tempat Mas Bro ya, mungkin kalau yang tempatnya kecil kan nggak bisa toko bangunan. Oke, kita bahas yang di sini tanya adalah toko alat listrik ya. Oke, kita akan bahas gimana sih cara nyari tempat strategis untuk toko alat listrik. Nah, yang pertama, misalnya Mas Bro itu mau ngontrak tempat atau mau beli tempat, itu kalau niatnya mau buka toko alat listrik, itu buka di komunitas atau pemukiman padat penduduk. Di pinggir jalan is oke, tapi kalau di pinggir jalannya jalan yang jalur cepat, itu nggak disaranin. Kan ada tuh jalan yang jalurnya cepat gitu, nggak ada kampung di belakang, walaupun pinggir jalan gede, tapi kalau cepat tuh nggak laku bro toko alat listrik ya bukan ngomong nggak laku ya, tapi kemungkinan lakunya kecil gitu, nggak pas gitu maksudnya. Yang tepat itu adalah buka di sekitar pemukiman, walaupun nggak di pinggir jalan utama, nggak apa-apa. Ini kan jalan kabupaten, jalan kecamatan nih, bukan jalan utama provinsi yang gede gitu, bukan, jalan kecamatan doang, jalan istilahnya jalan desa kan gitu. Emang di sana ada kecamatan, gitu. Jadi bukan jalan provinsi. Bukan, sono itu mentok abis, nggak bisa kemana-mana, gunung di sana. Jadi ini bukan jalan utama. Yang penting itu padat penduduknya bro, kalau toko alat listrik itu. Karena apa? Alat listrik itu yang dipakai itu adalah repeat order ya, kayak lampu mati ganti, striker rusak ganti gitu. Jadi kita istilahnya tuh ganti gitu, nyari ganti. Beda kalau toko bangunan. Kalau toko bangunan itu kalau buka di kota besar yang udah rumahnya udah jadi, atau di misalnya di jalan protokol depan gitu, yang rumahnya udah bagus-bagus, itu malah nggak laku. Kalau toko bangunan itu lakunya malah di pinggiran-pinggiran yang ada perumahan-perumahan baru buka, atau perkampungan yang rumahnya itu jelek-jelek, banyak yang renovasi. Kebanyakan kalau toko bangunan yang buka di kota sana itu jarang laku malahan. Karena apa? Mereka nggak ada yang bangun. Kalau toko alat listrik beda. Untung ya kalau toko ini kan pas gitu ya. Oh, ini di desa banyak pembangunan, banyak perumahan baru. Terus desa di sini juga padat. Jadi cocok buat alat listrik dan bahan bangunan. Tapi kalau buat alat listrik doang ya tadi, cari padat penduduk satu. Terus yang kedua, Mas Bro harus ada tempat parkir ya. Minimal parkir motor. Jadi kalau misalnya cari tempat itu tempat usaha, mau beli atau mau ngontrak, itu cari yang tempat parkirnya itu lumayan luas. Kalau toko alat listrik itu nggak perlu tempat yang gede-gede ya, catat di sini, catat ya, 3x4 atau 3x5 itu udah cukup buka toko alat listrik itu udah cukup ukuran segitu bro, nggak perlu gede-gede. Yang penting parkirnya itu agak lebar. Nah nanti biar orang itu nyaman buat parkir di situ, buat belanja, karena tempat parkir itu adalah faktor utama penentu juga orang itu enak mau belanja. Karena masa sih kita parkir, toko nggak punya tempat parkir di pinggir jalan, orang mau beli kan buru-buru, motornya ganggu nggak ya gitu ya. Nah ini kalau orangnya santai parkir kan, mereka tadinya beli lampu, itu ada itu ya baterai, beli baterai sekalian ini gitu akhirnya ya. Jadi tempat parkir itu wajib ya, cari yang ada tempat parkirnya. Oke, tadi cari yang padat penduduk, cari tempat yang tempat parkirnya nggak usah gede-gede, nggak apa-apa, 3x3, 3x4 udah cukup. Sarannya 3x4 sih, karena paralon 4 meter ya, jadi 3x4. Terus yang selanjutnya itu modalnya berapa ya pertanyaannya. Oke, modalnya berapa? Nah, modalnya berapa? Dan kalau toko alat listrik itu kita awal buka itu kita langsung lengkap, karena waktu itu sebisa mungkin orang datang itu nggak kecelik gitu. Itu kita awal buka 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih lah yang lalu, itu kita buka toko alat listrik itu modalnya sekitar 37 juta. 37 juta itu udah lengkap. Jadi kalau orang datang mau beli apapun tentang listrik, sampai tembaga roll itu ada. Sampai peralon listrik, pokoknya semua ada. Jadi orang yang dibutuhkan tentang listrik itu ada, kita ada. Walaupun stoknya cuma 1, 2, 3 gitu doang.
lampu-lampu juga kita punya beberapa merek ya. Waktu itu awal buka itu sekitar 37 juta. Itu Mas Bro udah dapat alat listrik yang udah lengkap banget. Jadi orang datang itu nggak ketolak. Mau nyari apapun itu kan gitu. Sekitar 37 juta. Itu belum biaya ini loh. Apa? Talase ya. Talase lain karena etalase dapat warisan. Nggak tahu kalau etalase harganya berapa, ya mungkin 10 juta mungkin kalau mau itu. Ya berarti kalau misalnya modal toko listrik yang mau lengkap banget ya sekitar 50 juta lah. Itu etalase sama barang isinya. Ya sekitar segitu ya. 50 juta itu udah jos gandos, siap perang. Wih, siap kompetisi. Karena kalau misalnya toko baru, stoknya dikit, terus Mas Bro di sana ada kompetitor yang udah lengkap, itu susah buat terseok-seok, majunya susah. Ya jadi kalau misalnya Mas Bro itu membuka toko alat listrik dan modalnya pas-pasan ya di bawah 20 juta, itu lihat dulu dalam radius 1 kilo lah, 1 kilo itu lihat dulu ada nggak kompetitor yang buka toko alat listrik yang lengkap. Kalau misalnya Mas Bro, di sana tuh kurang lengkap, gue bisa bikin yang lebih lengkap, udah ajar aja bro, bless ajar. Karena intinya itu lengkap, karena orang itu biasanya nggak mau ya, dia itu nggak mau apa ya, nggak mau bolak-balik gitu. Jadi maunya itu belinya di sini semua ada, beres kita pulang ya, selesai gitu. Jadi nggak mau ke sini toko ini, ke toko sana lagi kan nggak mau ya. Biasanya seperti itu. Jadi itu sih sarannya. Dan berapa sih modal minimal kalau buka toko alat listrik? Sebenarnya sih toko alat listrik itu sekitar 10 juta sih udah bisa bro. Tapi nggak semuanya ada, cuman ada yang barang-barang umum doang yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. 10 juta itu juga udah cukup. Tapi kalau mau bikin toko alat listrik yang khusus, toko alat listrik yang mau dikenal gitu, di sana tuh lengkap gitu ya, sekitar itu 37 sampai 40 juta itulah modal awal yang Mas Bro harus punya. Oke, apa lagi ya? Pertanyaannya udah semua kan? Udah semua. Jadi gimana bang kalau buka toko listrik modal 3 juta? Kalau modal 3 juta kurang bro. Ya 10 juta itu batas mentok. Minimal lah 10 juta itu. Mentok minimal toko listrik itu 10 juta itu minimal banget. Di luar etalase loh ya. Nah itu udahlah bisa buka. Tapi kalau cuma 3 juta itu main-main bro. Jadi kayak orang main-main barangnya ting pelompong gitu. Nggak ada orang datang, nggak ada kan, percuma kan. Kita udah buka toko capek-capek, orang datang nggak ada barangnya. Ya gitu, nunggu aja dulu dananya di atas 10 juta nunggu. Kalau misalnya mau lengkap tadi itu 40 juta, 30 juta sampai 40 juta karena kita awal 37 juta. Mungkin kalau sekarang ya 40 juta karena barang-barang udah pada naik kan gitu ya. Ya oke. Ini sekian informasi dari kita, jangan lupa untuk like ya, dan subscribe channel ini Mas Bro, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan tadi di Fajar Daily ya. Kali ini kita akan bahas pertanyaan lagi, jawab pertanyaan ya. Bro, gue udah subscribe nih. Gue karyawan, mau belajar buka toko kayak lu. Milih lokasi dan modal awal berapa ya bro buat toko alat listrik? Oke. Toko ini adalah awalnya toko alat listrik awalnya. Terus karena lama-kelamaan ada yang tanya tentang bahan bangunan, lama-lama kita isi. Jadi waktu itu cuma depan doang di situ ya, buat toko alat listrik kecil gitu, satu kamar gitu, ukuran 3x4 gitu. Terus lama-lama kok langsung jebol sampai belakang sana, karena emang rumah ini mumpuni ya buat bahan bangunan. Mungkin ini nggak bisa diterapin ke tempat Mas Bro ya, mungkin kalau yang tempatnya kecil kan nggak bisa toko bangunan. Oke, kita bahas yang di sini tanya adalah toko alat listrik ya. Oke, kita akan bahas gimana sih cara nyari tempat strategis untuk toko alat listrik. Nah, yang pertama, misalnya Mas Bro itu mau ngontrak tempat atau mau beli tempat, itu kalau niatnya membuka toko alat listrik, itu buka di komunitas atau pemukiman padat penduduk. Di pinggir jalan is oke, tapi kalau di pinggir jalannya jalan yang jalur cepat, itu nggak disaranin. Kan ada tuh jalan yang jalurnya cepat gitu, nggak ada kampung di belakang, walaupun pinggir jalan gede, tapi kalau cepat tuh nggak laku bro toko alat listrik ya bukan ngomong nggak laku ya, tapi kemungkinan lakunya kecil gitu, nggak pas gitu maksudnya. Yang tepat tuh adalah buka di sekitar pemukiman, walaupun nggak di pinggir jalan utama, nggak apa-apa. Ini kan jalan jalan kecamatan nih, bukan jalan utama provinsi yang gede gitu, bukan, jalan kecamatan doang, istilahnya jalan desa kan gitu. Emang di sana ada kecamatan, gitu. Jadi bukan jalan provinsi, bukan. Sono itu mentok abis, nggak bisa kemana-mana, gunung di sana.
Jadi ini bukan jalan utama. Yang penting itu padat penduduknya bro kalau toko alat listrik itu. Karena apa? Alat listrik itu yang dipakai itu adalah repeat order ya, kayak lampu mati ganti, striker rusak ganti gitu. Jadi kita istilahnya tuh ganti gitu, nyari ganti. Beda kalau toko bangunan. Kalau toko bangunan itu kalau buka di kota besar yang udah rumahnya udah jadi, atau di misalnya di jalan protokol depan gitu, yang rumahnya udah bagus-bagus, itu malah nggak laku. Kalau toko bangunan itu lakunya malah di pinggiran-pinggiran yang ada perumahan-perumahan baru buka, atau perkampungan yang rumahnya itu jelek-jelek terus banyak yang renovasi. Kebanyakan kalau toko bangunan yang buka di kota sana itu jarang laku malahan. Karena apa? Mereka nggak ada yang bangun. Kalau toko alat listrik beda. Untung ya kalau toko ini kan pas gitu ya. Oh, ini di desa banyak pembangunan, banyak perumahan baru. Terus desa di sini juga padat. Jadi cocok buat alat listrik dan bahan bangunan. Tapi kalau buat alat listrik doang ya tadi cari padat penduduk satu. Terus yang kedua, Mas Bro harus ada tempat parkir ya. Minimal parkir motor. Jadi kalau misalnya cari tempat itu tempat usaha, mau beli atau mau ngontrak, itu cari yang tempat parkirnya itu lumayan luas. Kalau toko alat listrik itu nggak perlu tempat yang gede-gede, ya catat di sini catat. Ya 3x4 atau 3x5 itu udah cukup. Buka toko alat listrik itu udah cukup ukuran segitu bro, nggak perlu gede-gede. Yang penting parkirnya itu agak lebar. Nah nanti biar orang itu nyaman buat parkir di situ, buat belanja. Karena tempat parkir itu adalah faktor utama penentu juga orang itu enak mau belanja. Karena masa sih kita parkir toko nggak punya tempat parkir di pinggir jalan, orang mau beli kan buru-buru, motornya ganggu nggak ya gitu ya. Jadi kalau orangnya santai parkir kan mereka tadinya membeli lampu, itu ada itu ya baterai, beli baterai sekalian gitu akhirnya ya. Jadi tempat parkir itu wajib ya, cari yang ada tempat parkirnya. Oke, tadi cari yang padat penduduk, cari tempat parkirnya nggak usah gede-gede, nggak apa-apa, 3x3, 3x4 udah cukup. Sarannya 3x4 sih karena paralon 4 meter ya, jadi 3x4. Terus yang selanjutnya itu modalnya berapa ya pertanyaannya. Oke, modalnya berapa? Nah, modalnya berapa? Dan kalau toko alat listrik itu kita awal buka itu kita langsung lengkap, karena waktu itu sebisa mungkin orang datang itu nggak kecelik gitu. Itu kita awal buka 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih lah yang lalu, itu kita buka toko alat listrik itu modalnya sekitar 37 juta. 37 juta itu udah lengkap. Jadi kalau orang datang mau beli apapun tentang listrik sampai tembaga roll itu ada. Sampai peralon listrik, pokoknya semua ada. Jadi orang yang dibutuhkan tentang listrik itu ada, kita ada. Walaupun stoknya cuma 1, 2, 3 gitu doang. Lampu-lampu juga kita punya beberapa merek ya. Waktu itu awal buka itu sekitar 37 juta. Itu Mas Bro udah dapat alat listrik yang udah lengkap banget. Jadi orang datang itu nggak ketolak, mau nyari apapun itu kan gitu. Sekitar 37 juta. Itu belum biaya ini loh, talase ya. Talase lain karena etalase dapat warisan. Nggak tahu kalau etalase harganya berapa, ya mungkin 10 juta mungkin kalau mau itu. Ya berarti kalau misalnya modal toko listrik yang mau lengkap banget ya sekitar 50 juta lah. Itu etalase sama barang isinya. Ya sekitar segitu ya. 50 juta itu udah jos gandos, siap perang. Siap kompetisi. Karena kalau misalnya toko baru, stoknya dikit, terus Mas Bro di sana ada kompetitor yang udah lengkap, itu susah buat terseok-seok, majunya susah. Ya jadi kalau misalnya Mas Bro itu membuka toko alat listrik dan modalnya pas-pasannya di bawah 20 juta, itu lihat dulu dalam radius 1 kilo lah, 1 kilo itu lihat dulu ada nggak kompetitor yang buka toko alat listrik yang lengkap. Kalau misalnya Mas Bro di sana tuh kurang lengkap, gue bisa bikin yang lebih lengkap, udah ajar aja bro, bless aja. Karena intinya itu lengkap, karena orang itu biasanya nggak mau ya, dia itu nggak mau nggak mau bolak-balik gitu. Jadi maunya itu belinya di sini semua ada, beres kita pulang ya, selesai gitu. Jadi nggak mau kesini toko ini, ke toko sana lagi kan nggak mau ya. Biasanya seperti itu. Jadi itu sih sarannya. Dan berapa sih modal minimal kalau buka toko alat listrik? Sebenarnya sih toko alat listrik itu sekitar 10 juta sih udah bisa bro. Tapi nggak semuanya ada, cuman ada yang barang-barang umum doang yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. 10 juta itu juga udah cukup. Tapi kalau mau bikin toko alat listrik yang khusus
toko listrik yang mau dikenal gitu, oh di sana tuh lengkap gitu ya, sekitar itu 37 sampai 40 juta itulah modal awal yang Mas Bro harus punya. Oke, apa lagi ya? Pertanyaannya udah semua kan? Udah semua. Jadi gimana Bang kalau buka toko listrik modal 3 juta? Kalau modal 3 juta kurang Bro. Ya 10 juta itu batas mentok minimal lah, 10 juta itu. Mentok minimal toko listrik itu 10 juta itu minimal banget. Di luar etalase loh ya. Nah itu udahlah bisa buka. Tapi kalau cuma 3 juta itu main-main Bro. Jadi kayak orang main-main barangnya ting plompong gitu. Nggak ada orang datang, nggak ada kan, percuma kan. Kita udah buka toko capek-capek, orang datang nggak ada barangnya. Ya gitu, nunggu aja dulu dananya di atas 10 juta nunggu. Kalau misalnya mau lengkap tadi itu 40 juta, 30 juta sampai 40 juta, karena kita awal 37 juta. Mungkin kalau sekarang ya 40 juta karena barang-barang udah pada naik kan gitu ya. Ya oke, ini sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya, dan subscribe channel ini Mas Bro, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.